Seorang bernama Julianus Tebay warga Dogiai, Papua Tengah, Papua tewas akibat tertembak oknum polisi. Saat kejadian, Julianus sedang menuju kebun bersama istrinya. Di tengah jalan, Julianus melihat ada sekelompok warga yang mengejar truk. Seketika, Julianus ikut mengejar truk tersebut. Namun naas, Julianus tertembak oleh oknum polisi dari arah belakang. Julianus yang ditembak oknum polisi di bagian dada tewas di tempat. Sedangkan rekan Julianus terkena tembak di bagian lutut. Tidak terima dengan penembakan tersebut, massa mengamuk dan membakar kios warga di Bomomani. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Adi Prabowo menyampaikan, kejadian tersebut berawal dari pemalakan sekelompok pemuda di Dogiai, sehingga terjadi penembakan dan pembakaran kios warga. Di mana telah terjadi pemalakan yang dilakukan oleh beberapa warga yang dipengaruhi oleh minuman keras terhadap kendaraan truk yang melintas. Dari kejadian tersebut terjadi korban, satu orang meninggal dunia, satu korban terluka. Hingga kini kepolisian Polres Dogiai masih mengusut kejadian ini. Saat ini situasi di Dogiai sudah kondusif, namun aparat masih tetap berjaga. Dari Dogiai, Papua Tengah, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Polri menegaskan 4 jenazah yang ditemukan di Cianjur, Jawa Barat sudah jadi kerangka. Selain itu, dari keempat jenazah jenis kelamin perempuan ini, 3 diantaranya merupakan orang dewasa dan 1 anak. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur melakukan otopsi terhadap 4 jenazah korban pembunuhan berantai Wawon Erawan alias Aki yang ditemukan di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui bahwa 4 jenazah tersebut sudah menjadi kerangka. Dari keempat jenazah jenis kelamin perempuan ini, 3 diantaranya orang dewasa dan 1 anak. Dari hasil penyelidikan sementara, keempat korban tewas di Cianjur. Salah satunya adalah bocah berusia 2 tahun bernama Bayu, lalu 3 orang dewasa tersebut diduga bernama Noneng, Wiwin, dan Farida. Namun tim masih akan memastikan identitas para korban tersebut. Kemudian di lokasi yang sebelah sana tadi kita ketemu anak dan beberapa barang-barang lainnya, semuanya dalam keadaan sudah menjadi kerangka. Jadi rencana kami akan kami lakukan pemeriksaan besok di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dengan bekerja sama dengan tim dari Lab4 untuk memeriksa hasilnya kira-kira siapa, memastikan identitas ketiga korban ini. Keempat jenazah tersebut ditemukan jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya di dekat rumah Wawon dan Solihin alias Duloh di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin sering terlihat di berbagai kesempatan. Kali ini Presiden Jokowi menyempatkan diri mampir ke ruang kerja salah satu menteri terbaiknya itu saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2023. Sempat bersaing dalam 2 kali pilpres, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kini keduanya semakin dekat di berbagai kesempatan. Kedekatan keduanya kali ini nampak saat Presiden Jokowi menyempatkan dirinya mampir ke ruang kerja Prabowo di sela-sela rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2023. Bahkan di beberapa kesempatan Presiden Jokowi kerap menggunakan bahasa simbol untuk menjelaskan sikap dan posisi politiknya, terutama dalam memberikan dukungan terhadap calon presiden pada 2024 nanti. Isyarat Jokowi ini pernah dilontarkan pada HUT Partai Perindo ke-8 beberapa waktu lalu. Jokowi menilai Prabowo sosok yang pantas menjadi presiden pada 2024 nanti. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dukungan yang diberikan Jokowi ini tak lepas dari kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang mendapat apresiasi dari publik, termasuk kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.
Buktinya berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Jakarta, bakal calon presiden dari Partai Gerindra ini mendapat dukungan 40,6% pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Survei LSI menunjukkan elektabilitas Partai Perindo tembus 4,8%, menyalip PKB, P3 dan PAN. Keberhasilan Perindo melampaui partai lainnya disambut baik oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, yang menyebutkan bahwa program kerakyatan Partai Perindo semakin direspon masyarakat. Lembaga Survei Indonesia atau LSI baru saja merilis hasil survei terbaru. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo terus menunjukkan tren kenaikan jelang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Rilis terbaru LSI menunjukkan Partai Perindo meraih elektabilitas sebesar 4,8%. Survei yang dilakukan pada 7-11 Januari 2023 itu menunjukkan bahwa Perindo mampu menyalip 3 partai parlemen, seperti PKB 4,7%, P3 2,2%, dan PAN 0,6%. Keberhasilan Perindo melampaui partai lainnya disambut baik oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang. Menurutnya, dengan elektabilitas yang terus meningkat, menunjukkan bahwa Partai Perindo makin mendapat tempat di masyarakat. Pada pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibjo menegaskan hadirnya Partai Perindo adalah sebagai satu wadah perjuangan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin ikut ambil bagian penting dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu kota negara baru, Nusantara, dibangun dengan mengusung konsep Forest City atau kota rimba berkelas dunia. Dengan dikelilingi hutan, nantinya IKN akan jadi salah satu ekoturism yang menggabungkan alam, budaya, dan juga teknologi. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru, Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur terus digenjot. Dengan mengusung konsep Forest City atau kota rimba berkelas dunia, 75% lahan IKN nantinya akan ditutupi hutan. Sementara 25% sisanya akan menjadi kawasan tempat tinggal, perkantoran, hingga area kebutuhan hidup manusia lainnya. Tidak hanya itu, sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga lingkungan di IKN dan sekitarnya. Salah satunya dengan menjadikan IKN sebagai wilayah dengan ekoturism berkelas dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga memastikan bahwa pengembangan ekoturism akan diikuti dengan teknologi terbaru yang ada. Konsep Culture and Nature yang diusung oleh Parekraf akan mematapkan posisi IKN untuk memberikan prioritas bagi kelestarian lingkungan. Kira-kira Mas Menteri akan membangun pariwisata yang hebat nggak di IKN? Jadi kita akan bangun pariwisata hijau, pariwisata berbasis masyarakat, desa-desa wisata, ekoturism, menarik. Ada sustainable tourism, konsep di mana kita memberikan opsi bagi para wisatawan untuk meng-offset carbon footprint mereka. Itu akan kita lakukan di IKN. Jadi ini karena konsepnya adalah ibu kota yang hijau, maka di IKN harus punya pariwisata berbasis ekoturism. Pembangunan IKN diramaikan oleh sejumlah investor. Total ada 70 investor yang siap membangun Nusantara. Meski banyak investor masuk, namun pemerintah berjanji akan tetap menjadikan IKN sebagai Forest City dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.